Oke, sebelum belajar dimulai, kita berdoa dulu ya teman-teman. Ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, terima kasih Mbak Puput telah memimpin doa. Oke, hari ini gimana? Pada sehat semuanya? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke, hari ini ada yang belum berangkat. Berangkat semua. Ibu absen dulu. Rifa, Hadirah. Novita, Hadirah. Novitia, Hadirah. Puput. Hadirah. Oke, hari ini masuk semua ya. Masuk. Nah, tadi malam siapa yang sudah belajar? Coba yang ditanya tadi malam siapa yang belajar? Siapa? Belum. Oke. Sekarang ibu tanya, minggu kemarin kita membahas materi tentang apa? Ada yang masih ingat? Tentang ikhtiar tawakal. Oke, bagus, tentang optimis, ikhtiar, Dan dan tawakal. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ibu mau mereview sedikit ya materi yang kemarin. Di sini siapa yang masih ingat pengertian dari optimis itu apa? Optimis itu apa? Ada yang tahu? Cung? Percaya, oke, betul. Optimis itu artinya kita percaya, kita artinya yakin ya, yakin dalam diri kita. Lalu yang kedua apa tadi? Ikhtiar. Ikhtiar itu artinya apa? Berusaha. Benar sekali. Ikhtiar itu artinya berusaha dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, tawakal. Tawakal artinya Berserah diri. Oke, pintar sekali. Tawakal itu artinya kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala setelah kita melakukan sesuatu. Begitu ya? Ya. Masih ingat ya teman-teman ya? Ya. Sekarang ibu mau bertanya. Ibu punya gambar nih. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Orang meninggal. Nah, kelihatan? Pemakaman. Oke, gambar pertama. Ini gambar apa? Pemakaman. Pemakaman yang benar, ada orang meninggal lalu akan Makamkan. Lalu gambar kedua, ini gambar apa? Olahraga. Orang tua. Sekali gambar Orang tua. olahraga. Orang tua lagi Olahraga. Pintar sekali. Lalu yang ketiga ini gambar apa? Hormat. Atlet. Ya, benar sekali. Ini atlet ya? Ya. Familiar ya buat kita ya. Ha-ha. Atlet apa? Bulu tangkis. Oke, pintar. Ini adalah atlet bulu tangkis yang berprestasi ya. Sekarang ibu mau mulai masuk ke dalam materi. Ada yang tahu materi pembelajaran hari ini apa? Setelah ibu tadi bertanya tentang gambar ini, kira-kira apa? Apa? Belum tahu, Bu. Belum tahu ya? Oke, jadi materi kita pada pagi hari ini itu adalah beriman kepada kodok dan kodar. Itu rukun iman keberapa? Coba. Berapa? Pintar sekali. Iman kepada kodok dan kodar itu adalah rukun iman yang terakhir, rukun iman yang ke-6. Oke, ibu mau sedikit bertanya ya. Allah itu menciptakan manusia secara berpasang-pasangan. Benar apa enggak? Betul. Ada kaya, ada miskin, ada perempuan, ada laki-laki, ada yang apa lagi ya? Ada yang bumi, tinggi, ada yang pendek. Iya, benar sekali. Itu ada biru. Lalu coba kita lihat sekarang nih ya, sama teman-temannya. Kan di sini nggak semuanya sama ya, berbeda-beda. Ada yang tinggi, ada yang pendek. Kurang tinggi, bukan pendek, kurang tinggi. Oh, ya. kurang tinggi. Terus ada juga yang mungkin rambutnya ikal, ada yang rambutnya lurus gitu ya. Ada yang nangting, ada yang Ya, bengkok. benar sekali. Body shaming. Nah, dari perbedaan tersebut
kepada kodok dan kodar. Nah, sebelumnya di sini ada yang tahu belum pengertian dari iman? Iman pasti udah familiar banget ya kata-kata iman. Iman itu artinya apa? Iman artinya kita Percaya. Sekali. Iman itu Percaya. artinya percaya. Percaya kepada siapa? Kepada ini kodok dan kodar. Kodok itu adalah ketetapan. Menurut bahasa kodok itu artinya ketetapan, sedangkan kodar itu artinya kehendak. Nah, lalu kita tarik pengertian dari keseluruhan iman kepada kodok dan kodar, artinya kita percaya dengan sepenuh hati bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini berupa ketetapan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu ya, teman-teman? Oke, setelah tadi Ibu jelaskan ya tentang pengertian iman kepada kodar dan kodar, Ibu punya satu contoh. Satu contoh misalnya Mbak siapa? Novita ya. Mbak Novita itu kuliah di IAIN Purwokerto. Nah, dari sebelum Mbak Novita lahir, itu dari zaman azali Allah telah menetapkan nanti itu Mbak Novita akan belajar di IAIN Purwokerto. Nah, dari situ ketetapan Allah sejak zaman azali itu dinamakan dengan apa? Kodok. Pintar sekali. Zaman azali itu apa? Zaman azali itu zaman dimana segala sesuatu belum ditentukan, belum diciptakan, benar banget ya. Terus kemudian, nah dari contoh tadi, kok antara kodok dan kodar itu merupakan satu kesatuan ya, satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Kodok itu adalah ketetapan dan kodar itu adalah wujud dari kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada juga nih yang tanya ya, Bu, kodok dan kodar itu sama nggak sih sama takdir? Sama nggak? Kira-kira sama nggak? Iya. Sama ya. Kodok dan kodar itu sama saja dengan takdir. Berarti kita iman kepada kodok dan kodar, berarti kita iman kepada takdir. Nah, setelah tadi contoh ya yang dicontohkan ke Mbak Novita, Ibu ada contoh lain nih. Misalnya Mbak Rifa ya. Mbak Rifa itu berencana setelah berencana dari mulai SMP, nanti aku setelah besar aku mau jadi pegawai bank gitu ya. Misalnya cita-citanya mau jadi pegawai bank. Tapi kemudian Mbak Rifa itu sekolah di jurusan ekonomi, jadi sarjana ekonomi. Terusan Mbak Rifa itu setelah lulus, setelah wisuda, malah lebih memilih berjualan untuk alat-alat elektronik atau pembisnis gitu ya. Nah, itu bukti bahwa manusia dapat merencanakan sesuatu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang tetap menentukan kehendaknya. Gitu ya, anak-anak ya. Ini nih siapa? Ya Bu, saya sama Ibu. Dua. Ya siapa? Saya sama Ibu. Saya. Ini disimpan dulu ya. Nanti diminumnya pas lagi istirahat. Kalau mau minum juga boleh, tapi isi dulu biar nanti enggak ini loh mejanya berserakan. Ya Bu. Gitu ya. Oke. Setelah Ibu jelaskan ya sedikit materi mengenai iman kepada kodok dan kodar, ada yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya? Ibu. Oke, Pak Puput. Tanya Pak. Tadi kan katanya ketetapan kehendak udah diatur sama Allah. Terus kemudian apakah manusia cuma pasrah aja apa gimana Bu? Oke, pertanyaan yang sangat bagus. Dengar nggak Mbak Novita? Tadi Mbak Puput bertanya, katanya takdir itu udah ditentukan oleh Allah. Bagaimana kalau kita itu pasrah saja? Gimana? Pendapat menurut kalian gimana? Boleh nggak kita sebagai makhluk hidup itu pasrah? Boleh? Enggak ya? Nah, walaupun takdir itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia itu tidak mengetahui ya takdir kita itu nantinya mau seperti apa, tetap manusia itu tetap harus berusaha, tetap harus berikhtiar sebaik-baiknya agar kita menjadi manusia yang bermanfaat dan juga dan juga dapat berguna untuk sesama makhluk hidup terutama.
satu Mbak Puput sama Mbak Novitia, lalu yang kedua Mbak Novita sama Mbak Rifa kelompok 2. Nah, sambil dicatat ya, Ibu akan nulis ininya, contoh, pertanyaan. Oke, ini ya pertanyaannya. Jelaskan pengertian dari yang kelompok 1 itu menjelaskan tentang takdir mu'alaq. Kelompok 2 menjelaskan tentang takdir mubrom. Lalu yang nomor 2 ini dua-duanya ya, kelompok 1 dan 2 berikan contoh masing-masing 3 dari takdir mu'alaq dan juga takdir mubrom. Sekarang kalian buka buku halaman 156. Di situ ada materi mengenai takdir. Silahkan kalian baca-baca dulu sambil diskusi ya. Setelah ini Ibu kasih waktu 10 menit untuk berdiskusi. Setelah itu nanti dipaparkan di depan. Iya Bu. Ini kenapa? Tidur? Novita, kamu kenapa? Ngantuk? Tadi belum sarapan apa ngantuk? Kan masih pagi, masa udah tidur? Begadang ya? Kau tadi malam tidur jam berapa? Tidur jam berapa malam? Ya nih, sekarang kamu cuci muka dulu. Nanti setelah ini diskusi sama Mbak Rifa ya. Pertanyaannya udah Ibu tulis di depan. Kan cuci muka dulu. Cuci muka, tidur lagi. Sana. Sudah? Masih ngantuk Kak? Masih ngantuk? Jangan ngantuk. Ayo diskusi dulu. Ada yang bingung? Ada yang mau ditanyakan? Ibu mau tanya. Ini contohnya apa? Contohnya Contohnya kalian bikin contoh 3 aja. 3 dari takdir mu'alaq ya. Berarti dari takdir mu'alaq itu udah cek. Di buku udah ada. Tinggal ini. Makasih Bu. Oke. Udah selesai. Bacakan ya. tapi jam-jam banget. Oke, sudah selesai anak-anak? Sudah? Sudah. Oke, sudah 10 menit ya. Ya. Nah, sekarang Ibu minta dari kalian perwakilan satu kelompok untuk maju ke depan memaparkan hasil dari diskusi kalian. Kelompok 1 dulu. Ya, siapa yang mau maju siapa? Saya. Oke, sini Pak. Aku udah mengerjakan, kamu nggak ngerjain. Oke, Mbak Novita kelompok 1 ya. Berarti tentang takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yaitu sesuatu yang digantungkan. Bukan Bu, bukan. Takdir mu'alaq itu ketentuan Allah yang mengikut sertakan manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Oke, betul. Contoh dari takdir mu'alaq, 1 kepandaian. Kepandaian itu jika ingin pandai maka harus rajin belajar dan pandai membagi waktu. Yang kedua ada kesehatan. Kesehatan itu berolahraga secara teratur, menjaga pola makan sehat. Yang ketiga ada kemakmuran, yaitu giat bekerja, pantang menyerah, berusaha dan lain sebagainya. Oke, bagus. Beri tepuk tangan buat Mbak Novita. Oh, jangan dulu. Ya. Kelompok 2 silakan untuk menanggapi dari presentasinya kelompok 1. Ya, Mbak Novita. Ini udah ngomong ngantuk ya? Langsung.
tanya ya, bagaimana tanggapan kelompok pertama terhadap orang yang malas bekerja dan dia memilih menjadi pengangguran? Oke. Tanggapan dari kelompok satu tentang orang yang malas bekerja dan memilih menjadi pengangguran itu gimana? Seseorang yang malas belajar atau bekerja itu menjadi apa tadi pertanyaannya, Novita? Bagaimana tanggapan kelompok pertama terhadap orang yang malas bekerja dan dia memilih menjadi pengangguran? Seseorang yang malas bekerja dan menjadi pengangguran itu adalah bentuk dari tidak mensyukuri nikmat Allah. Manusia diciptakan sempurna dengan akal, diberi 2 tangan, 2 kaki, seharusnya dimanfaatkan untuk bekerja, menggapai orang yang demikian seharusnya dia berusaha dengan cara giat mencari pekerjaan. Gitu, Mbak Novita. Oke, Ya. bagus sekali. Boleh duduk, Bu. Terima kasih kepada kelompok satu. Sekarang kelompok dua mau paparkan. Ya. Ya, perkenalkan nama saya Nafita Sulijaningsi. Izin mempresentasikan hasil diskusi kelompok 2 ya tentang takdir mubram. Nah, takdir mubram itu takdir yang sudah pasti ya, yaitu ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contohnya itu kayak jenis kelamin, usia, terus kematian, terus terjadinya hari kiamat. Ya. Oke, bagus. Terima kasih ya. Sekian dari saya. Oke. Oke anak-anak, setelah tadi kalian berdiskusi mengenai takdir mu'alaf dan takdir mubrom, paham ya? Semuanya paham? Paham. Aku pengen review contohnya tadi. Yang takdir mu'alaf, contohnya apa saja? Takdir yang bisa dirubah oleh manusia ya. Contohnya apa saja? Kemandirian, kesehatan, Oke. kemakmuran. Kemandirian bisa diubah dengan kita belajar Lazim. Ya, benar. Lalu yang kedua ini takdir mubrom. Contoh dari takdir mubrom apa saja? Jenis kelamin, terus kematian, usia manusia, terjadinya hari kiamat. Oke, bagus sekali anak-anak. Sudah paham ya? Sekarang ibu ada seperti permainan. Ini ada takdir tentang contoh dari takdir mu'alaf dan takdir mubrom ya. Ibu bagikan terlebih dahulu. Setelah ibu bagikan, nanti ketika ibu bilang takdir mubrom, nanti yang mendapatkan contoh dari takdir mubrom silakan maju dan menyetorkan kepada ibu. Oke? Oke. Ibu. Sudah dapat semuanya? Sudah? Oke, sekarang ibu mau yang takdir mubrom. Siapa yang dapat contoh takdir mubrom silakan maju ke depan. Siapa? Takdir mubrom. Apa Mbak Novitia apa? Kematian, Bu. Kematian. Oke, Mbak Rifa? Jenis kelamin. Oke, benar apa enggak teman-teman? Betul. Betul? Betul ya? Betul. Kematian dan juga jenis kelamin. kelamin. Oke, Ibu minta ya? Ya. Terima kasih. Silakan duduk lagi. Lalu yang kedua takdir mu'alaf. Siapa yang mendapatkan takdir mu'alaf? Silakan maju. Takdir mu'alaf. Mu'alaf. Apa ya? Coba. Kesehatan. Kenapa kok kesehatan? Ya, karena kan bisa disembuhkan Oleh rumah dunia. sakit. Oke, benar sekali. Lalu Kemakmuran. kemakmuran. Nggak bisa. Kemakmuran karena kalau kita pengen kaya, kita harus berusaha mencari uang. Oke, benar sekali. Benar ya teman-teman ya? Betul. Silakan Ibu minta, silakan kembali. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau kuis ya. Ibu ada 2 pertanyaan untuk kalian semua. Langsung dikerjakan selama 5 menit, cukup ya 5 menit. Setelah itu langsung dikumpulkan ke Ibu. Setelah itu nanti kita kemas-kemas. Soalnya ya ditulis
Jelaskan pengertian dari iman kepada kodok dan qadar. Nomor 2, apa saja manfaat kita beriman kepada kodok dan qadar? Oke, setelah itu langsung dikerjakan ya. Ibu tunggu 5 menit dimulai dari sekarang. Oke, sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Bu. Sini, kumpulkan. Oke, bentar ya, Ibu nilai sebentar. Kalian jangan berisik. Dibuka bukunya yang tentang manfaat iman kepada qada dan qadar. Oke, sudah Ibu nilai ya tentang dari jawaban kalian. Sekarang Ibu, karena waktunya udah mau habis, Ibu kasih tugas buat kalian di rumah. Silakan kalian buka halaman 160 ya tentang yang pilihan ganda. Itu kalian kerjakan di rumah sebagai PR. Minggu depan kita cocokkan. Sebelum itu Ibu bagi dulu ya, Mbak Novit ya. Bu. Mbak Puput. Tim Barimer sama Bu. Oke, sebelum pembelajaran kita tutup, marilah kita baca hamdalah bersama-sama.